memastikan bahwa setiap anak yang mengikuti SPMB dapat tertampung ya, atau mendapatkan kursi di sekolah-sekolah. Bapak Ibu orang tua jangan pernah bertanya pada orang yang salah. Datanglah ke sekolah untuk menanyakan banyak hal terkait SPMB. Jadi apabila Bapak dan Ibu tidak keterima sekolah negeri, Provinsi Banten sudah menyiapkan program sekolah gratis. Jangan khawatir tidak terima di negeri, tapi ada program sekolah gratis di Provinsi Banten. Halo Sobat Belajar, apa kabar? Selamat datang di Siniar, siaran inspiratif, inovatif, akuntabel, dan responsif. Pendidikan bermutu untuk semua. Tentunya bersama saya Sheila Oktarina Kosakoy, dan kali ini kita akan membahas topik sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Nah, mengapa kita membahas tema ini? Karena setiap tahun ajaran baru, proses penerimaan murid di sekolah negeri selalu menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu dan sekaligus paling memicu kecemasan di kalangan orang tua dan calon peserta didik. Tentunya selama periode penerimaan peserta didik baru PPDB yang berlangsung sejak 2017 hingga 2024, berbagai permasalahan kronis terus berulang. Tentang pemalsuan dokumen, domisili, ketidaktransparan seleksi, intervensi kepentingan pihak tertentu, hingga sekolah swasta yang kekurangan murid akibat sistem yang tidak berimbang. Nah, menyadari beratnya warisan masalah ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melakukan reformasi mendasar nih dengan menghadirkan sistem penerimaan murid baru yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Kemudian seperti apa sih skema SPMB tahun ajaran 2026-2027? Apa saja perubahan dan evaluasi yang dilakukan pemerintah? Dan bagaimana orang tua maupun calon siswa dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi proses penerimaan tahun ini? Semuanya akan kita bahas dan kupas tuntas tentunya bersama dengan pemangku kebijakan, praktisi pendidikan, dan juga kita akan klarifikasi isu-isu yang beredar. Nah, kali ini narasumber kita yang sudah hadir bersama-sama dengan Sheila ada Bapak Gogot Suharwoto, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal. Apa kabar Pak Gogot? Kabar baik Mbak Sheila. Luar biasa, nanti kita akan bahas lebih detail ya Pak ya. Kemudian ada Pak Jamaluddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pak Jamal? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Luar biasa, mantap. The last but not least ada Ibu Elis Nurhayati, Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Bu Elis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama tentunya ya. Kita langsung aja nih ya untuk menjawab semua pertanyaan yang mungkin ditanyakan sama pemirsa di rumah yang menonton nih Sobat Belajar ya. Kita ke Pak Gogot terlebih dahulu nih. Pak Gogot, kalau ngomongin SPMB ini kan sudah masuk di tahun kedua pelaksanaannya ya, 2026-2027. Ini kalau boleh jujur, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak Ibu nih paling lega gitu untuk melihat hasil SPMB 2025-2026 kemarin, dan yang mengganjal untuk diperbaiki tahun ini ke depannya itu kira-kira apa Pak? Monggo. Ya, makasih Mbak Sheila. Apa yang sudah kita lakukan di tahun 2025, kita cukup bangga karena dapat respon positif ya dari masyarakat ya yang terlibat di dalam SPMB. Yang pertama, berdasarkan survei yang dilakukan Kata Data, bahwa tingkat awareness, kepedulian ya masyarakat terhadap SPMB cukup tinggi, yaitu 80%. Dengan mayoritas responden menilai sistem ini sudah lebih baik ya dibanding sistem sebelumnya yang namanya PPDB, yaitu sekitar 88% respondennya mengakui ini lebih bagus. Dan juga sudah sesuai dengan harapan. Tentu juga yang paling penting adalah kepuasan terhadap pelaksanaan SPMB. Ini juga tercatat kategorinya baik ya, baik itu sekitar 3,26 ya dari skala 4 ya. Jadi sudah hampir sangat baik ya. Terutama dalam aspek tidak adanya biaya tambahan ya. Kemudian lebih jelas aturan-aturan yang sudah dilakukan dalam proses seleksi, dalam proses penerimaan ya pastinya. Kemudian serta transparansi dari hasil SPMB di setiap satuan pendidikan. Itu yang
yang buat kita bangga ya. Jadi survei ini dilakukan oleh eksternal ya, kata data bukan dari internal kementerian, jadi kita lebih bangga ya orang lain yang menilai. Kemudian apa yang masih perlu kita tingkatkan? Ada beberapa catatan ya di tahun 2025 kemarin. Yang pertama adalah perhitungan daya tampung ya oleh satuan pendidikan yang dikompilasi di Dinas Pendidikan ini masih banyak perubahan di ujung penetapan juknis. Kemudian yang kedua juga kurangnya daya tampung ya, kurangnya daya tampung di sekolah-sekolah sehingga mereka menambah jumlah murid dalam rombel di last minute di sistem penerimaan murid baru. Dan yang paling terakhir ada beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup ya. Karena apa? Karena penetapan juknisnya yang terbatas ya, yang mepet dengan waktu pelaksanaan sehingga waktu sosialisasinya sangat terbatas. Nah, ini sudah kita dorong di tahun 2026 ini, 2026-2027 ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan itu sudah kita lakukan, nanti kami jelaskan lebih lanjut. Oke, berarti di tahun lalu dan tahun sekarang ini sudah dilakukan evaluasi ya, dan Betul. tentunya lebih transparan dan ini nggak menjadi kegelisahan orang tua murid lagi kalau melihat hasilnya begitu ya Pak ya. Oke, nah SPMB 2026-2027 ini kan masih menggunakan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 sebagai dasar hukum. Peraturannya juga tidak berubah nih Pak. Namun diterbitkan pula nih ada SE Dirjen nomor 0301/2026. Nah, apa yang diperkuat atau dipertegas dalam SE ini Pak? Dan kenapa penting nih untuk disampaikan kepada masyarakat semua nih untuk tahu? Ya, yang pertama secara mendasar sistem penerimaan murid baru 2005-2026 dan 2006-2027 itu hampir sama. Ya. Hanya ada perbedaan sedikit sehingga kita perlu mengeluarkan surat edaran. Yang pertama adalah karena sudah dilaksanakannya TKA, ya, tes kemampuan akademik. Tes kemampuan akademik ini boleh atau bisa digunakan oleh pemerintah daerah menjadi salah satu indikator jalur prestasi. Meskipun ada juga sudah daerah yang sudah melakukan tes di tempat mereka masing-masing, tapi kita dorong tes kemampuan akademik ini karena sudah terstandar, itu bisa digunakan ya untuk menjadi salah satu pembobotan di dalam jalur prestasi akademik. Yang kedua, kita juga memberikan catatan untuk pelaksanaan SPMB di daerah bencana. Ya. Di daerah bencana kita berikan fleksibilitas kepada daerah di sekitar bencana agar mampu menampung peserta didik dari daerah yang kena bencana karena sekolahnya tidak mungkin ditempati karena ada bencana, sehingga kabupaten kota di sekitar daerah bencana kita minta untuk mampu menampung, ya, bersedia menampung sehingga bisa bersekolah bagi anak-anak yang berada di daerah bencana. Yang ketiga, kita pastikan bahwa SPMB ini transparan, ya, akuntabel, kemudian tidak ada diskriminasi dan objektif. Pada itu tidak ada pungutan, tidak ada titip-titipan, dan juga tidak ada pemaksaan, ya, untuk mengikuti salah satu jalur atau mekanisme yang ditetapkan. Oke, tapi kalau kita lihat nih Pak, data dashboard SPMB per 7 Mei 2026 ini menunjukkan penetapan petunjuk teknis secara nasional baru mencapai 74% Pak. Ada 9,4 juta calon murid yang masih menunggu. Nah, kemudian apa nih yang sedang dilakukan kementerian untuk mendorong 26% Pemda yang belum selesai agar tidak menghambat untuk proses pendaftarannya nanti? Karena masih sisa sedikit ya, belum 100% Pak. Ya, perlu kami update ya bahwa per tanggal 20 Mei ya, rata-rata 74 itu pada saat kita update di tanggal 7 Mei ya. Ini sudah 13 hari sudah ada peningkatan ya. Sampai hari ini sudah ada 476 ya, kabupaten kota dan provinsi yang sudah menyelesaikan juknis atau sekitar 87% ya. 87%. Jadi masih ada sekitar 13% yang perlu kita dorong. Kemudian kita melibatkan UPT kita, Balai Penjaminan Mutu dan Balai Besar Penjaminan Mutu di seluruh Indonesia yang punya PIC, penanggung jawab kabupaten kota di seluruh Indonesia. Mereka kita dorong untuk mendampingi teman-teman di Dinas Kabupaten Kota dan Provinsi untuk segera menyelesaikan yang 13% ini. Kita pastikan ya semua pemerintah daerah akan menetapkan juknis sebelum intinya paling tidak 3 minggu lah atau 1 bulan sebelum pengumuman SPMB.
kita dorong mereka bisa menyelesaikan secepatnya. Oke, berarti dikejar ya waktunya terus ya Pak ya? Ya, betul. Oke, nah Kemendikbudristek bersama lintas kementerian dan lembaga baru saja melakukan penandatanganan komitmen nih. Ya, ini adalah komitmen bersama SPMB Ramah. Nah, kira-kira ini bisa dijelasin nggak sih Pak tentang kampanye SPMB Ramah tersebut tuh apa? Kemudian tujuannya nih yang ingin dicapai dengan SPMB Ramah tersebut itu kira-kira gimana Pak? Ya, sebetulnya komitmen bersama ini kita galang. Yang pertama tujuannya memastikan bahwa setiap anak yang mengikuti SPMB dapat tertampung ya, atau mendapatkan kursi di sekolah-sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Itu yang pertama, dimastikan SPMB itu sistem penerimaan murid baru, bukan seleksi. Jadi intinya memberikan hak sepenuhnya kepada peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan. Nah, hal ini sudah kita lakukan di tahun 2005 juga 2006. Hanya ini lebih masif lagi supaya apa? Ada cerita-cerita tahun 2025 yang masih ada beberapa titik ya yang kemarin yang tahun lalu sempat melakukan protes lah ke sekolah, ketidakpuasan orang tua. Nah, ini perlu kita tingkatkan. Termasuk juga isu-isu atau hoax ya di media massa yang menyatakan ada jual kursi, ada yang itu tidak fair. Nah, saya terus terang secara pribadi sudah melakukan browsing ya ke medsos-medsosnya teman-teman UPT termasuk kementerian ya. Setiap kali ada netizen yang memberikan informasi di medsos itu terkait dengan kecurangan, kemudian ketidakadilan, kemudian ada jual kursi, itu saya DM ya, saya japri ya di medsos itu. Lebih dari 20 itu saya tanya satu-satu, bisa nggak membuktikan informasi itu, saya kasih nomor handphone saya. Nah, saya kasih nomor ULT, saya kasih nomor handphone saya, mana yang paling comfortable untuk mengkomunikasikan dengan kita. Ada yang merespon, ada sekitar 6-7 lah dari 20, dan semuanya nggak ada bukti. Nah, jadi kami bisa pastikan, dan hari ini kita mengundang kejaksaan, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Ombudsman, KPAI, ya, ada 16 lah kementerian lembaga termasuk kantor staf Presidenan ya, memastikan bahwa SPMB tahun 2006-2007 akan berlangsung dengan aman, nyaman, terbuka, transparan dan objektif, sehingga semua harus bergerak ya, memastikan tidak ada lagi hal-hal yang bisa membuat masyarakat ragu, masyarakat gelisah ya, karena informasi yang tidak benar. Jadi kita pastikan, Pak Ibu, kita sudah juga membuka layanan ULT, silahkan disampaikan. Jika ada hal yang menjadi ganjalan atau merasa ada sesuatu yang kurang pas, silahkan disampaikan. Kita akan segera melakukan follow up ya ke titik-titik yang dilaporkan terjadi kecurangan. Oke. Itu masalah. Ya, kalaupun memang gitu ya dari Sobat Belajar ada yang merasa seperti itu, bisa langsung follow up, nanti di cross check Bapak ya kebenarannya seperti apa, bisa dibuktikan ya. Oke. Nah, tadi kalau misalnya kita mundur sedikit nih, Bapak sempat menyampaikan bahwa di tahun ini itu ada yang berbeda karena ada TKA. Nah, ini bisa dijelasin nggak Pak syarat dan mekanismenya TKA yang masuk sebagai komponen jalur prestasi SPMB itu seperti apa? Ya, jadi TKA, tes kemampuan akademik ini baru dilakukan untuk SD SMP di tahun 2026 ya. Nah, bagi siswa yang ingin melanjutkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA, TKA akan menjadi salah satu kriteria yang dilakukan pembobotan di jalur prestasi akademik. Yang sudah kita ketahui kan ada 4 jalur, ya, jalur domisili, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Di jalur prestasi itu ada 2 juga ya, akademik, non akademik. Yang akademik tentu raport ya dan TKA. Ada daerah yang melakukan tes kemampuan yang lain silahkan, tapi intinya TKA bisa digunakan menjadi salah satu indikator di tes kemampuan akademik. Non akademik seperti olahraga, seni, organisasi, kepemimpinan dan sebagainya, termasuk ke pramukaan. Nah, pembobotan itu diserahkan kepada daerah ya. Data yang sudah masuk ke kami, 90% daerah di juknisnya menyebutkan memasukkan TKA menjadi salah satu indikator jalur prestasi akademik. Nah, ini yang membanggakan bagi kita juga, ternyata memang TKA dinyatakan lebih kredibel lah bahasanya, dan menjadi validator juga di perguruan tinggi ya, menjadi pelengkap atau memastikan nilai itu memang
valid ya dari raport yang sudah diberikan oleh sekolah. Oke, baik, terima kasih Pak Gogot tadi sudah menjelaskan begitu ya. Dan selanjutnya nih ya Sobat Belajar, kita akan dengar nih selanjutnya. Dan kali ini kita akan tanya Ibu Elis, Kepala SMA Negeri 2 Cibinong, dan ada juga Bapak Jamaluddin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Kita ke Bu Elis terlebih dahulu ya Pak ya. Bu Elis, ini gimana Bu pengalamannya pertamanya ketika menjalankan SPMB di tahun 2025-2026 dibanding era PPDB sebelumnya? Kira-kira ada perubahan nggak yang paling terasa di lapangan? Entah itu memudahkan maupun yang masih menjadi tantangan sekarang, kira-kira gimana Bu ceritanya? Ya, tentu saja di SPMB 2025 dibanding dengan PPDB ada perubahan, terutama dalam jalur prestasi. Murid-murid yang memiliki keunggulan dalam kepemimpinan, leadership-nya, misalnya ketua OSIS atau ketua pramuka ya, pratama, itu mereka mendapatkan apresiasi untuk ada jalur khusus untuk kepemimpinan. Nah, sebelumnya itu tidak ada. Hal lain barangkali yang membuat kami sangat bersyukur adanya satu komitmen bersama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gugun, bahwa ini merupakan satu backup yang luar biasa untuk kami sebagai pelaksana di lapangan, bagaimana Forkopimda berkolaborasi menandatangani kesepakatan untuk mendukung suksesnya SPMB. Oke, tadi juga sempat dibahas juga ya sama Bapak ya Pak Gogot ya. Ada prestasi yang sekarang mencakup rapor begitu, kepemimpinan OSIS, pramuka, tadi Ibu juga sampaikan sampai seni dan olahraga juga termasuk. Nah, bagaimana sekolah bisa memverifikasi dan memastikan keabsahan dokumen prestasi yang diserahkan sama calon murid nih? Kira-kira ini udah benar, ada standar yang cukup jelas kah atau bagaimana Bu? Ya, tentu saja ada, sudah sangat jelas di Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 itu ada penjelasan-penjelasannya, tinggal kami mengembangkannya dalam SOP dari SPMB satuan pendidikan masing-masing. Nah, di sini juga kami mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, didukung juga dengan peraturan gubernur dari masing-masing provinsi, dan alhamdulillah untuk murid-murid yang berprestasi tentu saja harus ada uji atau keabsahan dari dokumen-dokumen yang disertakan oleh mereka. Salah satunya adalah yang paling utama harapan kami, anak-anak yang mendaftar melalui jalur prestasi ini mereka langsung bisa mengecek langsung dan dari panitia juga melalui validasi dari Puspresnas. Tetapi kadangkala kenyataannya selalu ada terkendala. Ada beberapa perlombaan yang ternyata di Puspresnas belum terdata, ada opsi-opsi lain. Itu yang nomor pertama yang lebih menguatkan ya. Namun kami juga ada beberapa langkah di SOP pun dituliskan bahwa apabila tidak tercantum dalam Puspresnas, terutama kegiatan lomba-lomba internasional misalnya atau nasional, juga ada beberapa yang diselenggarakan oleh bukan pemerintahan tetapi bisa divalidasi dalam bentuk misalnya bukti bahwa kegiatannya ada, kita bisa cek di website penyelenggara perlombaan. Kemudian juga kita juga kami juga bisa meminta kepada calon murid baru ini untuk melihat dokumen-dokumen selain piala, piagam penghargaan, dan surat yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah peserta pertandingan atau perlombaan tersebut. Oke, jadi ada piagam, sertifikat itu Betul. juga bisa mendukung ya Bu ya? Bisa. Oke, nah tadi juga Pak Gogot menyatakan ya ada sekarang SPMB ramah begitu dijelaskan tadi. Nah, bagaimana membentuk implementasi SPMB yang ramah di sekolah nih Bu? Ya, kami sangat setuju dan sangat mendukung, itu menjadi jargon juga di sekolah kami ya, responsif, akuntabel, melayani ya, kemudian adaptif dan harmonis. Dan ini mungkin cuplikannya ramah dalam SPMB ini adalah bagaimana kita melayani sepenuh hati kepada masyarakat yang saat ini memang betul tadi disampaikan, saat SPMB antusias masyarakat luar biasa. Insya Allah kami di Satuan Pendidikan akan melayani dengan sepenuh hati, dengan keterbukaan. Kemudian kami juga membuka layanan untuk pengaduan, kemudian konsultasi. Bahkan boleh dibilang kami siap 24 hours ya, baik secara jam kerja, tetapi di luar jam kerja kami melayani melalui Instagram ya, bahkan DM dan lain sebagainya. Insya Allah bisa. Luar biasa. Pak Gogot, kita udah dengar dari kepala sekolah ya, luar biasa sudah diterapkan, diimplementasikan begitu ya, keren banget Bu. Terima kasih ceritanya Bu Elis. Nah, sekarang kita ke Pak Jamal nih. Kita juga pengen tahu nih dari Dinas Pendidikan yang menetapkan petunjuk teknis atau Juknis dan mengelola SPMB di daerah. Nah, ini tantangan terbesarnya Pak dalam menerjemahkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 menjadi kebijakan teknis, dan tentunya ini sesuai ya dengan kondisi dan karakteristik daerah.
apakah ada ruang yang cukup untuk fleksibilitas daerah, Pak? Ya. Tadi sesuai dengan juknis yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, ini kita sudah mulai di bulan Februari, yaitu nomornya nomor 141, ini peraturan gubernur. Yang biasanya kadang-kadang juknis ini lambat ya, tapi alhamdulillah di Provinsi Banten kita mulai Februari. Nah, Februari ini di dalamnya kita sudah mulai sosialisasi, dan di tahun ini kita ada yang namanya pra-SPMB. Nah, pra-SPMB itu tujuannya sambil sosialisasi dan siswa atau orang tua atau wali murid itu sudah bisa mendaftarkan dari mulai sejak tanggal 20 April, nanti kita tutup tanggal 31 Mei. Nah, tujuannya adalah mengakses kaitan dengan domisili, kaitan dengan raport dan lain sebagainya, sehingga nanti pas waktunya tanggal 10 Juni, karena SPMB-nya tanggal 10 Juni, itu kita mulai, dan mudah-mudahan setelah diverifikasi, divalidasi di tanggal 10 Juninya itu anak-anak kita sudah siap untuk pendaftaran SPMB yang kita lakukan tanggal 10 Juni sampai 10 Juli. Nah, jadi lebih awal di tahun ini. Jadi lebih awal dari peraknya itu tadi ya. Betul. Nah, tahun ini kan juga banyak Pemda mulai melibatkan sekolah swasta secara lebih terstruktur dalam ekosistem SPMB dan penyaluran murid sampai bantuan operasional juga. Kalau pola kerjasama antara Pemda dan sekolah swasta di daerah Bapak nih di Banten gitu ya, seperti apa, dan apakah ini cukup membantu untuk mengatasi masalah daya tampung pemerataan siswa-siswa, Pak? Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, jadi kan sebetulnya nanti SPMB di tahun ini saya rasa sudah ajas keadilan transparannya sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Jadi dari jalur yang namanya jalur domisili, dan di jalur domisili ini kan sudah jelas itu di Provinsi Banten itu ada dua, ada domisili lingkungan dan domisili wilayah. Yang dimaksud dengan domisili lingkungan yaitu rumahnya yang dekat sekolah itu harus diterima, terutama di Tangerang Raya kita berikan 500 meter, sedangkan di luar itu 1 kilo. Kenapa agak beda? Karena memang di lingkungannya itu adalah untuk Tangerang Raya itu kebetulan agak padat penduduknya, sedangkan itu di luar dari Tangerang Raya itu agak longgar ya, penduduknya nggak terlalu padat. Nah, sedangkan wilayah kita lepas tuh, itu berdasarkan nilai nantinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu terkait dengan afirmasi. Dan afirmasi ini saya rasa data Dinas Sosialnya sudah luar biasa. Kita menggunakan yang namanya desil 1 sampai desil 5. Kalau dia pasti orang tidak mampu, anak-anak kita yang tidak mampu, desil 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dengan ketentuan 3%, insya Allah dia keterima. Kalau dia tidak keterima lagi, kita beri kesempatan, itu ada yang namanya jalur prestasi. Tadi sudah disampaikan juga. Prestasi ada prestasi akademik dan non-akademik, tadi Ibu Kepala Sekolah sudah sampaikan juga. Dan yang terakhir ada mutasi. Dan apabila dari 4 jalur ini masih tidak terima, nah ini kan berarti anak-anak kita tidak terima, berarti masuk ke swasta. Di Provinsi Banten, alhamdulillah Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini punya program, namanya program sekolah gratis. Nah, sudah di tahun kedua, kemarin di tahun 2025 sudah 60.000 siswa yang diberikan manfaat sekolah gratisnya, 801 sekolah. Jadi apabila anak-anak kita yang tidak diterima tadi jalur tadi, anaknya apalagi yang tidak mampu, maka di backup dengan program sekolah gratis. Dan kurang lebih nanti pada posisi bulan Juli itu kurang lebih 120.000 penerima manfaat sekolah gratis. Anggaran kita siapkan di tahun ini 340 miliar. Jadi mungkin ini yang terbanyak mungkin se-Indonesia mungkin. Luar biasa. Artinya ada solusi lah terkait dengan anak-anak yang tidak bisa diterima di negeri, tapi dia bisa masuk ke sekolah, jangan sampai anak-anak putus sekolah. Iya, pokoknya intinya semua diterima. Diterima gitu, intinya. Mantap itu, ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya Sobat Belajar, dan kali ini kita akan meluruskan nih isu-isu publik yang langsung dijawab tentunya oleh Pak Gogot selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal. Ini adalah isu yang paling banyak viral di media sosial gitu ya. Bahkan tadi Bapak bilang ada yang sempat komen terus akhirnya di DM ditanya bener nggak sih gitu. Apalagi ini yang hot-hotnya ini adalah soal masih ada titipan, Pak. Banyak netizen berbagi cerita soal anak yang nggak diterima meski sudah memenuhi syarat nih. Kemudian ada anaknya orang dalam atau kenalannya siapa, akhirnya lolos. Nah, sistem kan sudah diperketat nih katanya, tapi gimana publik bisa memverifikasi bahwa pengawasan ini tuh benar-benar berjalan dan bukan hanya di atas kertas atau mungkin ya penjelasan belaka begitu. Ya, makasih Kak Sela dan Mbak Ibu netizen yang menanyakan terkait dengan isu-isu adanya orang-orang murid-murid titipannya. Mungkin 3 yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama, bagaimana kita mengendalikan tidak ada lagi peluang ya, karena peluang ini yang ada harus kita tutup lah bahasanya gitu, supaya tidak ada lagi skema orang mau nitip-nitip.
Yang pertama adalah pada saat Juknis ditetapkan oleh kepala daerah, ya untuk SD SMP itu kabupaten kota, bupati wali kota, kemudian SMA SMK SLB oleh gubernur, Juknis ditetapkan, daya tampung langsung kita kunci di Dapodik. Ya. Dikunci itu artinya sudah tidak bisa nambah lagi. Ya. Persis seperti yang diusulkan di dalam Juknis. Tadi Pak Jamal yang di Banten itu juga sudah sangat bagus ya, mengikuti angka ideal 36 per kelas untuk SMA. Ini luar biasa. Ini komitmen yang luar biasa. Begitu ditetapkan gubernur tanda tangan, kita langsung kunci di Dapodik. Resikonya apa kalau mau nambah? Siswa yang melampaui jumlah kuota, dia tidak akan mendapat nomor induk siswa nasional (NISN). Kalau tidak ada NISN, dia nggak akan dapat BOS sekolahnya, dan anaknya kemungkinan nanti e-rapotnya tidak terisi, ijazahnya nggak bisa keluar. Jadi resikonya sangat besar untuk memaksakan anak yang di luar kuota yang sudah ditetapkan oleh gubernur. Yang kedua yang kita lakukan, kita minta kabupaten kota harus mengumumkan ya, jumlah kuota yang ada di setiap satuan pendidikan, daya tampungnya berapa, ya, daya tampungnya berapa, dan itu harus bisa dilihat oleh masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya di satuan pendidikan itu. Yang ketiga ini yang juga kita dorong, kita sampaikan berkali-kali, satuan pendidikan harus mengumumkan pada saat pengumuman penerimaan murid baru itu siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Dua-duanya harus diumumkan. Supaya apa? Supaya kita tahu persis siapa yang diterima, siapa yang tidak diterima. Yang pertama transparansi tentu, nggak ada titip-titip karena semua namanya ada di situ. Yang kedua yang tidak diterima nanti di pasca pelaksanaan ya pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk menyalurkan ke sekolah-sekolah lain. Ya, kalau di sekolah A tidak masuk, dia bisa disalurkan sekolah lain, B, C, D yang lain yang masih memiliki kuota. Kalau negerinya sudah habis, tadi Pak Jamal dari Banten menyiapkan skema subsidi atau bantuan beasiswa ya kepada anak-anak yang ingin melanjutkan di sekolah swasta, diberi bantuan sehingga mereka tetap bisa melanjutkan, tidak harus di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta. Nah, bagaimana kita memastikan ini bisa dilaksanakan? Ya, tadi yang hari ini kita laksanakan yaitu melakukan penandatangan komitmen bersama. Nah, semua pihak kita undang ya, mulai dari Menko PMK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Mensos, Kemenak, KPPA, kemudian KSP, KPK, ya, kemudian Komite Disabilitas Nasional ya, karena mereka juga punya jalur afirmasi khusus ya, jalur afirmasi khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga dikasih informasi sehingga kita juga undang mereka. Nah, semua diminta untuk memantau, memastikan yang kita sampaikan nanti dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu yang masih merasa ya, ada indikasi-indikasi, silakan dilaporkan ke WLT kami. Oke, siap. Nah, sekarang selanjutnya nih, kita akan bahas dan juga akan jawab dari isu yang beredar. Daya tampung sekolah negeri disebut cukup, Pak. Bahkan ada penambahan 152.000 lebih tempat dari revitalisasi sekolah. Tapi kenyataannya di banyak kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, orang tua ini tuh masih panik antri dari subuh gitu ya, karena takut anaknya nggak tertampung. Nah, sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Jaminan konkret bagi anak yang nggak lolos seleksi sekolah negeri itu terus gimana? Karena ada juga orang tua yang berpikir kalau nggak sekolah negeri ini, wah pasti nggak bagus nih sekolahnya, yang favorit, yang unggulan gitu. Ya, 3 hal yang ingin kita sampaikan ya. Yang pertama, di permen kita dan juga di surat edaran kita sampaikan pada saat menghitung demand ya, kebutuhan kursi yang ada di sekolah, maksudnya jumlah lulusan. Contoh menghitung kuota di SMA, kita harus memastikan berapa jumlah lulusan SMP dan MTS di sekitar sekolah itu. Nah, itu berarti menghitung kebutuhan kursinya. Nah, kemudian sekolah dihitung juga, negeri dan swasta dihitung semuanya berapa kursi yang ada. Nah, itu akan ketahuan persis ya, siapa yang akan dapat, siapa yang, maksudnya persentase yang akan bisa ditampung di negeri berapa, yang selebihnya harus dilimpahkan ke swasta. Artinya pemerintah daerah harus melibatkan swasta. Tadi Banten sudah menyampaikan dan Jawa Barat juga sudah menyampaikan, mereka melibatkan swasta. Mulai dari perhitungan, perencanaan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir tidak akan dapat kursi. Ya, jadi karena memang negeri tidak akan cukup.
Contoh di Banten, kalau kita hanya ngitung sekolah negeri saja, daya tampung SMA negeri di Banten dibandingkan jumlah lulusan SMP dan MTS, itu hitung-hitungan kita sekitar 45%. Ya, 45%. Berarti masih ada 55% yang perlu ditampung di sekolah swasta. Dan makanya pemberian beasiswa ini luar biasa, kita apresiasi kepada Bu Gubernur Banten ya, yang memberikan jaminan bahwa anak-anak bisa melanjutkan di jenjang berikutnya atau di SMA. Nah, yang berikutnya pelibatan swasta ini tidak hanya ngitung saja ya, tapi yang paling penting tadi di pasca pelaksanaan, sehingga swasta juga tidak takut tidak dapat murid. Ya, kalau nanti semua diangkut ke negeri, ya swasta pasti protes. Itu yang pernah kita lihat di salah satu tempat ya, saya akan sebutkan, sehingga mereka protes. Nah, sehingga dengan SPB bersama ini mereka ada jaminan mereka akan dapat peserta didik. Oke, pasti semuanya merata gitu ya, dapat. Terakhir nih Pak, ini viral juga nih di medsos. Orang tua lapor anaknya diminta punya NISN dari PAUD sebagai syarat masuk SD. Padahal Permendikdasmen melarang keras kan ya persyaratan seperti ini. Jadi gimana Pak solusinya? Ya, saya yakin juga daerah tidak akan mensyaratkan itu. Jadi ini biasanya informasi ini dari mulut ke mulut ya. Orang nanya ke orang lain yang sitanya juga nggak tahu ya. Jadi akhirnya menjawabnya tidak sesuai dengan juknis yang ada. Jadi di juknis kita, di Permendikdasmen kita, di juknis daerah juga saya yakin untuk masuk ke SD itu tidak ada syarat calistung, ya, tidak ada syarat NISN, ya, dan juga tidak ada syarat ijazah TK. Kemarin ada yang nanya juga, Pak, kalau mau masuk SD apakah harus punya ijazah TK? Karena masuk SMP itu ada ijazah SD. Tidak ada. Nah, tidak ada syarat itu. Oke, tadi udah menjawab pertanyaan dari netizen ya Sobat Belajar, dan kali ini mungkin kita akan bahas lagi karena masih ada yang penasaran nih Pak, kenapa sih nggak ada tes masuk yang standar dan sama untuk semua daerah aja gitu, biar adil dan nggak ada yang bisa titip-titip gitu, misalnya rapor beda standar, sertifikat bisa dipalsukan. Bukankah tes nasional lebih objektif? Karena kan pasti banyak ya oknum-oknum untuk melegalkan segala cara untuk masuk sekolah impiannya gitu Pak. Ya, jadi pemerintah ingin memastikan bahwa SPMB ini dilakukan secara transparan, objektif, dan adil, tidak ada diskriminasi. Kita paham bahwa situasi, kondisi geografis ya, dan sosial ekonomi masyarakat di Indonesia sangat bervariasi ya, sehingga kita tidak bisa memukul rata dengan satu alat ukur untuk seleksi. Karena SPMB ini bukan seleksi tapi sistem. Ya, jadi kita di sini nggak ada seleksi sebetulnya. Yang ada adalah pengaturan bagaimana setiap anak mendapat tempat untuk melanjutkan pendidikan di jenjang di atasnya, sehingga kita sediakan instrumen ya namanya TKA, tes kemampuan akademik, untuk mengukur kemampuan peserta didik dibandingkan dirinya sendiri. Nah, jadi kita tidak meranking di kelas, tidak meranking di sekolah, tidak meranking di nasional, karena TKA itu untuk melakukan pemetaan. Hanya pada saat kita harus membuka jalur prestasi, nah disitulah kita melakukan istilahnya siapa yang paling berhak untuk masuk di kelas yang dituju. Nah, daerah tetap diberi otoritas, diberi ruang ya untuk mengembangkan jalur prestasi yang lain, khususnya yang akademik. Kalau non akademik tadi juga Bu Eli sudah menyampaikan, prestasi itu tidak hanya akademik, tapi non akademik juga, seni, budaya, ya, olahraga, kemudian juga ada organisasi dan kepramukaan. Nah ini lomba-lomba itu juga perlu dikurasi ya. Tadi ada Pusdesnas, daerah juga punya keleluasaan untuk melakukan kurasi sendiri. Ya, kalau Pusdesnas nggak ada, daerah boleh melakukan kurasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait di bidang yang dikurasi. Contoh kalau olahraga, libatkan KONI, ya, KONI provinsi, KONI kabupaten kota. Nah, mereka tahu persis nih lomba-lomba ini berjenjang apa tidak, ini nasional apa internasional, ini regional apa wilayah. Nanti mereka bisa membedakan, mengukur bobotnya. Nah, jadi prestasi ini tidak hanya akademik, tapi juga non akademik, dan akademik daerah tetap punya keleluasaan untuk menggunakan alat ukur yang mereka miliki, yang selama ini rapot, dan juga tetap dengan TK juga sangat adil lah semuanya digunakan.
Saya kira itu. Oke, berarti semuanya adil ya, Ya. transparan itu tadi ya, akuntabel semuanya. betul. Oke, nah sekarang saya penasaran gitu ya Sobat Belajar, ini mungkin mau bertanya ke Bu Elis nih Bu ya, sebagai kepala sekolah. Ini ada cerita Bu, ini saya baru dapat ceritanya nih katanya. Ada orang tua yang anaknya nggak diterima di sekolah negeri manapun. Kata dinas, anaknya akan disalurkan ke sekolah swasta. Nah, tapi siapa yang bayar? Apa benar ada bantuan dari Pemda? Terus sekolah swasta mana nih yang mau terima tanpa bayar uang gedung dulu gitu? Karena biasanya sekolah swasta kan bayar dulu di depan begitu Bu ya. Betul, betul. Baik, alhamdulillah di Jawa Barat ini sudah terjawab. Bapak Gubernur juga sudah sering menyampaikan, kemudian kami menerima secara resmi dari pimpinan kami Kepala Dinas Pendidikan di Provinsi Jawa Barat bahwa di Jawa Barat apabila ada kejadian seperti ini, anak sudah mendaftar ke negeri tetapi qadarullah tidak diterima, pihak pemerintah sudah menyiapkan anggaran kepada sekolah-sekolah. Bahkan tahun ini ada yang disebut sekolah swasta kerjasama. Sekolah swasta kerjasama ini tentu saja sudah atas kesepakatan dari atasan kami di apa namanya kita sebut di Cadistik masing-masing melalui para pengawas berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta, dan mereka apabila mereka sepakat disetujui, anak-anak tersebut yang tidak tertampung di negeri dapat sekolah di swasta, dan pemerintah menjamin akan diberikan uang pangkal dan juga iuran bulanannya, tentu saja dengan anggaran yang disesuaikan dengan anggaran yang sudah disiapkan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Alhamdulillah, jadi sudah terselesaikan, insya Allah di Jawa Barat tidak ada masalah. Pak Gubernur juga barangkali paham betul ya, sudah disampaikan kekhawatiran masyarakat bahwa ini sudah dijawab dengan solusi-solusi kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tadi saya sampaikan. Oke, itu di Jawa Barat persoalannya sudah selesai begitu ya, sudah teratasi hal-hal seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini ya kita mau tanya nih Pak Jamal, kasusnya sama nih Pak, orang tua yang anaknya nggak diterima di sekolah mana aja nih, apalagi sekolah negeri gitu mau orang tuanya ya. Kata dinas, anaknya disalurkan ke sekolah swasta, yang tanggung jawab siapa Pak? Yang bayar siapa? Benar dapat bantuan? Ya, jadi di Provinsi Banten ini sudah sudah komitmen Pak Gubernur kita ingin membantu masyarakat di Banten ini untuk diberikan semacam beasiswa atau yang disebut dengan program sekolah gratis. Dan sebelumnya sudah kita ketahui sekarang sudah 800 sekolah yang sudah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten ya, dan jumlahnya kurang lebih hampir 60.000. Jadi sudah ketahuan tuh di kelas 10, jadi angkanya 60.000. Besok di kelas 11 juga 60.000. Berarti di tahun ini tadi yang saya sudah sampaikan kurang lebih 120.000. Jadi kaitan dengan uang pangkal, uang SPP, termasuk uang misalnya katakan ujian semester sudah gratis semuanya. Jadi orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk sekolah anak-anaknya karena sudah digratiskan oleh Provinsi Banten. Oke, itu udah digratisin dari Provinsi Banten. Semua masalah selesai ya, Jawa Barat selesai, Banten selesai. Nah kemudian kalau misalnya Pemda nggak lebih awal mengumumkan informasi Pak, pengumuman wilayah SPMB yang baru keluar seminggu sebelum pendaftaran, itu kenapa? Saya rasa di Provinsi Banten sudah jelas ya untuk di tahun ini ya. Jadi schedule-nya atau jadwalnya sudah jelas. Misalnya tadi yang saya contohkan SPMB tanggal tanggal 20 April sampai dengan tanggal 31 Mei. Terus SPMB-nya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli. Jadi saya rasa jadwalnya sudah jelas dan orang tua selalu diinformasikan, baik itu melalui TikTok dan maupun media sosial yang lainnya, saya rasa sudah masih betul. Jadi saya rasa orang tua dengan teknologi sekarang ini mudah untuk mendapatkan informasi-informasi yang ada di Provinsi Banten. Oke, jadi cari info sekarang gampang ya tentunya. Oke, luar biasa. Terima kasih penjelasannya ya, mantap sekali Jawa Barat, Banten, Pak Gogot. Nah, mungkin sekarang bisa diberikan nih ya harapan tentunya dari pembahasan kita, kemudian SPMB yang berjalan lancar di tahun 2026-2027. Monggo Pak, silakan Pak Gogot terlebih dahulu. Mungkin saya akan tutup dengan pantun ya. Ke Tangerang lewat tol bandara. Cakep. Jangan lupa siapkan kartu tol dan bensinnya. Cakep. Komitmen bersama sukseskan SMB tahun 2026 ini ya untuk melayani semua anak negeri. Luar biasa. Oke, terima kasih Pak Gogot. Pak Jamal silakan harapannya, apakah mau berbalas pantun juga? Saya tidak berbalas pantun, cuma menyampaikan kepada masyarakat. Oke. Saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Banten. Jadi apabila Bapak dan Ibu tidak keterima sekolah negeri,
Provinsi Banten sudah menyiapkan program sekolah gratis. Jangan khawatir, tidak terima di negeri, tapi ada program sekolah gratis di Provinsi Banten. Wow, luar biasa. Gas ke Banten berarti ya. Siap. Oke. Sekarang Ibu Elis, monggo silakan. Baik. Yang utama barangkali terima kasih kepada Kemendikdasmen yang sudah memfasilitasi murid-murid yang memiliki jiwa kepemimpinan melalui jalur kepemimpinan ini. Namun seringkali dari tahun lalu disampaikan ada harapan dari masyarakat dan ini momen yang tepat saya sampaikan Pak Dirjen. Harapannya tidak hanya anak-anak ketua OSIS dan ketua di kepramukaan, Pratama atau yang lainnya, tapi ada kepemimpinan lain yaitu ketua MPK, bahkan banyak lagi ketua-ketua ekskul. Menurut saya ketua-ketua ekskul, ketua MPK, mereka adalah leader-leader, calon-calon pemimpin masa depan yang memang sudah dilatih memimpin organisasinya masing-masing. Barangkali tidak salah juga apabila mereka pun diberikan apresiasi sama seperti apresiasi untuk ketua OSIS dan ketua MPK. Satu lagi barangkali kepada masyarakat, orang tua, memang seluruh orang tua berharap anak-anaknya disekolahkan di sekolah terbaik, terutama untuk sekolah-sekolah yang dinilai sangat bagus ya kualitasnya atau sekolah favorit. Bapak Ibu orang tua jangan pernah bertanya pada orang yang salah. Datanglah ke sekolah untuk menanyakan banyak hal terkait SPMB. Karena agar hal ini biar tidak terjadi kesalahpahaman di luar sana, seperti yang tadi disampaikan dalam berbagai percakapan tadi, masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan sehingga orang tua yang panik ini akhirnya menjadi salah tempat. Datanglah ke kami, insya Allah kami akan melayani dengan ramah, dengan sepenuh hati. Luar biasa, terima kasih Cibinong, Jawa Barat nih ya Bu Elis siap menerima nih. Siap. Oke, Sobat Belajar, tadi kita sudah dengar semua insight dan juga pendapat, bahkan cerita yang sangat luar biasa di hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung siniar hari ini. Semoga diskusi ini juga bisa menambah wawasan dan tentunya semangat kita untuk terus mendorong pendidikan Indonesia agar lebih merata dan berkualitas. Kalau begitu sampai jumpa di program Siniar Pendidikan Bermutu untuk semua di episode selanjutnya. Teruslah belajar, teruslah bergerak, dan jangan pernah lelah merawat harapan. Saya Sheila Kosako izin pamit, sampai jumpa.